alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Berbicara Rasulullah SAW tentu pada bulan-bulan Maulid yang baru saja kita lewati ini, kita sering mendengar ayat yang sering dibacakan oleh dai para asatizah, yakni tentang baginda Rasulullah SAW, di antaranya ayat yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi uswatin hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat yang lain dalam surah At-Taubah 128 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dua ayat ini menandakan ataupun menjadi bukti adalah bahwasanya Rasulullah SAW adalah memang merupakan satu sosok pribadi yang sangat agung, yang mana setiap sisi kehidupannya patut menjadi uswatun hasanah, patut menjadi teladan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan dengan distressingkan lagi di dalam surah At-Taubah ayat 128 tadi, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang berasal dari kaum kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh terasa berat olehnya yang pada diri Nabi itu penderitaan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mana beliau sangat menginginkan, sangat mengasihi, menyayangi akan keselamatan bagi kita, yakni selaku umatnya Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Selain tentunya di bulan Maulid itu kita hendaknya paling tidak mengingat ataupun memperingati tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Tidak hanya bahkan sekedar memperingati hari kelahirannya. Cukup banyak peristiwa-peristiwa yang hendaknya menjadi titik fokus perhatian kita pada saat-saat terbaik seperti ini. Salah satu yang hendaknya menjadi stressing kita, menjadi fokus kita di dalam kita mempelajari ataupun mengkaji sejarahnya Rasulullah SAW ataupun sirahnya baginda Nabi, yakni peristiwa baginda Nabi pada waktu menjelang ia diangkat menjadi Nabi. Kita tahu bahwasanya disebutkan di dalam sirah bahwasanya Nabi ketika setelah hampir genap umurnya berumur 40 tahun, Nabi SAW melihat kondisi umat ketika itu, hatinya menjadi sedih, hatinya menjadi galau, berkecamuk di dalam pikiran, apakah memang seperti inikah umat manusia ini? Apakah memang seperti ini idealnya, sempurnanya kehidupan manusia di muka bumi ini? Yang mana di dalam kasat matanya yang melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana orang adalah makhluk yang paling baik yang ada di muka bumi ini menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kegalauan, kegelisahan hati dan pikirannya Rasulullah SAW ini beliau bawa di dalam tahanusnya. Beliau merenung, berpikir, hingga beliau pada waktu saat-saat seperti itu beliau sering mengasingkan dirinya ataupun bertahanus di bawah itu. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita melihat fenomena kehidupan pada saat ini, sepertinya tidak jauh berbeda. Bahkan kalau kita boleh mengatakan, boleh jadi jahiliyahnya pada masa baginda Rasulullah SAW, jahiliyahnya dibandingkan dengan pada masa ini, sepertinya jahiliyahnya bahkan lebih hebat dibandingkan ketika jahiliyahnya pada masa Nabi. Kalau dulu salah satu penyimpangannya ataupun kekeliruan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada ketika itu adalah mereka membunuh anaknya ketika anaknya lahir perempuan. Pada saat ini belum lahir anaknya ke dunia, orang telah membunuhnya dengan melakukan aborsi. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka semestinya lah dengan peristiwa momentum Maulid Nabi ini, peristiwa yang bahkan sebelum diawali dengan hijrahnya Nabi, ditambah pada waktu-waktu
pada saat ini kita kembali diingatkan, yang mana hendaknya kita kembali membaca sirah, mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak hanya sekedar itu yang kita ingin kaji, ada satu hal yang semestinya menjadi fokus kita, yakni bagaimana kita melihat, mengkaji bagaimana Nabi sehingga beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, yakni pada ketika beliau berada di Gua Hira. Ketika pada saat-saat beliau mendapatkan wahyu pertama, kita mengatakan dalam sirah disebutkan bahwa Nabi semakin sering beliau mengasingkan dirinya di Gua Hira itu, bahkan berhari-hari. Pada waktu yang telah ditentukan, datanglah malaikat Jibril menemuinya, yang mana membuat Rasulullah SAW sangat kaget ketika itu. Malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Sampai 3 kali Nabi menjawabnya dengan "Ma ana biqari." Dalam literatnya, dalam bahasa kita, bacalah wahai Muhammad. Nabi kita seorang yang ummi, seperti disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Nabi seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Nabi pun tentu menjawab dengan "Ma ana biqari," apa yang saya baca. Barulah setelah itu malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad SAW, mendekapkan arah, lalu beliau menuntun membacakan, yakni surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat yang kelima. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potongan ataupun puzzle dalam kehidupan Nabi, wabil khusus ketika pada masa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul ini, adalah satu peristiwa penting yang hendaknya menjadi satu titik bagi kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan ini. Adalah wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga tentu kepada kita. Adalah sebuah ayat yang menjadi ayat perubahan, menjadi ayat revolusi, sehingga mengubah dari Muhammad SAW yang sebelumnya ia tidak tahu, ia langsung mengenal Rabbnya. Nabi yang bingung, Nabi yang galau, tidak tahu melihat bagaimana solusi merubah kondisi masyarakat ketika itu. Dengan turun ayat ini tentu menjadi satu jawaban dari kegalauan hati dan pikiran Nabi Muhammad SAW. Iqra, ia bermakna bacalah. Maka para ulama banyak menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bacalah. Ada yang menafsirkan ataupun menerjemahkan dengan kata telitilah, pikirkanlah. Bahkan kalau kita dalam konteks kondisi saat ini, lakukanlah penelitian, riset dan lain sebagainya. Membaca adalah kunci untuk kita meraih peradaban Islam yang agung. Membaca adalah kunci untuk kita menjadi cerdas. Membaca adalah kunci untuk kita terlepas dari kebodohan. Walaupun membaca ternyata tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, dan ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quran, ataupun ayat-ayat yang tersurat. Membaca yang dimaksudkan di dalam ayat ini juga ternyata hendaknya kita bisa membaca fenomena-fenomena ataupun ayat-ayat kekuasaan Allah yang tersebar di segenap ufuk langit dan bumi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah Fussilat ayat 53. Telah kami nampakkan ayat-ayat kebesaran kami, kata Allah Ta'ala, di segenap ufuk langit dan bahkan pada diri kalian sendiri, sehingga nyatalah kebenaran akan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang hak. Jangan dimuliakan Allah SWT. Adalah peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW dan turunnya wahyu pertama ini. Inilah merupakan satu jawaban dari segala permasalahan yang menimpa umat pada saat ini. Karena kalau kita tadi bandingkan kondisi pada masa Nabi dengan kondisi pada masa sekarang, hampir sama, bahkan lebih jauh hebatnya penyimpangan yang terjadi pada saat ini.
Artinya ketika pada masa Nabi Allah Ta'ala memberikan solusi dengan menurunkan ayat-ayatnya, yang mana ayat pertama ini dalam surah Al-Alaq ini menjadi kunci jawaban dari apa yang telah digalaukan oleh Nabi dalam hati dan pikirannya. Tentu kita boleh mengatakan tidak mungkin Allah Ta'ala menurunkan wahyu jika ia tidak juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita pada saat ini. Tinggal bagaimana kita memaknai ayat ini, bagaimana kita mengartikan ayat ini, terutama pada masa konteks kekinian. Membaca tentu yang paling diutamakan pada kita pada saat itu tentu tidak lain dalam membaca Al-Quranul Karim. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita membaca kitab suci kita? Sudahkah kita memprogramkan setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim? Baik membaca secara bacaan Qur'annya maupun kita membaca secara maknanya, yang mana kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan hudan bagi kita. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Dan banyak sekali ayat Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan hidayah. Di dalam surah Yunus disebutkan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan Al-Quran merupakan mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Tuhan kita. Ia juga menjadi asyifa, menjadi penyembuh bagi penyakit di dalam darah, dalam dada, dalam diri kita. Bahkan dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan bukan Allah SWT. Itu membaca Al-Quran yang mana ini adalah pembacaan yang pertama yang hendaknya kita lakukan. Dan inilah tugas Nabi yang paling pokok. Sebenarnya disebutkan dalam surah Jumu'ah ayat 2 tadi, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Nabi adalah yatlu 'alaihim, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, yakni ayat Al-Quranul Karim. Membaca yang kedua, yang ini yang juga sering kita lupakan, bahkan kita lalaikan, membaca ayat-ayat Allah yang kita bisa sebut ayat-ayat kauniyahnya. Tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara Islam dengan iftek. Tidak ada perbedaan antara agama dengan ilmu, dengan sains. Justru agama Islam inilah yang mendorong, yang sangat menekankan agar kita hendaknya memperhatikan alam semesta ini. Maka sangat banyak ayat-ayat yang menyeru kepada kita, yang mengajak kita agar kita memperhatikan. Maka sering kita baca ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Ayat-ayat yang mengajak kita agar kita hendaknya melihat. Maka tentu di situ ada konteks, ada dorongan dari Allah Ta'ala agar kita memperhatikan yang namanya ilmu pengetahuan, mendorong kita untuk melakukan riset, termasuk fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Tidak boleh umat Islam ini abai, tidak boleh umat Islam ini lalai, ataupun tidak mengindahkan apa yang terjadi, termasuk pada peristiwa-peristiwa saat ini, yang mana tidak mungkin hal ini terjadi kecuali kita meyakini pasti ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga di bulan Maulid ini, walaupun telah usai kemarin, tentu dengan spirit Maulid ini, dengan spirit hijrahnya Nabi, yang mana pada sebelumnya Nabi kita diingatkan dengan momentum hijrah. Termasuk tentu tidaknya apapun itu kita tidak melupakan untuk kita terus mengkaji, mempelajari, terutama sirah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar memperingati, tidak hanya sekedar hanya sibuk kita memperingati dalam bentuk peristiwa atau peringatan-peringatan yang seperti sering kita lakukan, yang mana yang banyak kita lalaikan ataupun belum kita lakukan. Kita betul-betul mengkaji itu, sehingga kita jadikan pelajaran untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita memperbaiki masyarakat kita, bahkan negara kita. Karena sesungguhnya Islam ini adalah kafatan linnas, sesungguhnya rahmat bagi seluruh alam, karena adalah kita umat yang terbaik yang Allah Ta'ala hadirkan di muka bumi ini untuk memberikan kedamaian, untuk mengajarkan Islam ini, untuk
untuk menyebarkan Islam ini agar ia tersyiarkan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.